Baik, kepada peserta, dipersilakan untuk merename terlebih dahulu dan jangan lupa untuk on-cam kamera. Untuk teman-temannya, apabila ada yang belum hadir, dipersilakan untuk diajak biar ramai acaranya. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yati Supriyati MP, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri. Yang terhormat kepada Ibu Sinta Maharani STP MSc, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat kepada Kang Alvin Fajar Iqbal Faturrahman, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Agroindustri. Serta yang terhormat kepada Teh Dara Regita, selaku Ketua Pelaksana. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam tatap maya ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memandu jalannya acara Multi Intel 2 ini yang bertemakan Creativity and Innovation in Product Packaging using the Canva application. Baik, izinkan saya untuk membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu memasuki room meeting 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, setiap peserta login menggunakan nama lengkap diawali dengan asal. Contoh, untuk mahasiswa agroindustri, Agrin angkatan 20 _ Nila Meldita. Untuk mahasiswa umum,
instansi underscore nama, contoh UPI Nila Meldita. Yang ketiga yaitu wajib menyalakan kamera saat keberlangsungan acara dan mematikan mikrofon atau di-mute saat pematerian dimulai. Yang keempat, sesi tanya jawab dilakukan dengan mengetik pertanyaan di forum chat Zoom dengan contoh Nila _ izin bertanya, lalu menuliskan pertanyaannya. Yang kelima, berpakaian rapi dan sopan. Yang keenam, sertifikat untuk peserta yang hadir dari awal hingga akhir acara, serta mengisi presensi dan angket akan diberikan paling lambat 14 hari setelah acara berlangsung. Baik, sebelum memulai acara, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu akan ada tilawah oleh Muhammad Fadil Badrus Sidik. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar, Teh? Maaf, Teh. Apakah suara saya terdengar? Baik. Maaf, Teh. Apakah suara Fadil terdengar? Terdengar. Baik. Insyaallah, Qari akan membacakan surat Al-Mujadilah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Fadil. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan serta kelancaran pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana Multi Intel 2, yaitu Teh Dara Regita. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dara Regita selaku Ketua Pelaksana Multi Intel 2 kali ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Multi Intel 2 ini. Multi Intel 2 ini mengusung tema Creativity and Innovation in Product Packaging using Canva application dengan pemateri yang luar biasa, yaitu Teh Febi Nurhanifah selaku peraih pendanaan PKM KCM. Semoga pada kegiatan ini dapat bermanfaat bagi partisipan semuanya dan materi yang akan disampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Selamat mengikuti acara Multi Intel 2 ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC Nurin. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Dara Regita atas sambutannya. Baik, untuk sambutan selanjutnya akan ada sambutan dari dosen pembimbing, yaitu Ibu Sinta Maharani STP MSc. Namun karena Ibu Sintanya berhalangan hadir, maka akan digantikan dengan video. Kepada panitia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman bisa hadir ya pada acara Multi Intel yang kedua ini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada seluruh panitia, terima kasih kepada seluruh peserta yang hari ini berpartisipasi pada kegiatan Multi Intel 2. Nah, kegiatan ini akan difokuskan pada bagaimana cara mendesain kemasan menggunakan aplikasi Canva. Tidak hanya mendesain kemasan gambarnya saja, namun ada fungsi lain ya, seperti membuat barcode di dalamnya sehingga nanti kalau konsumen scan barcode tersebut bisa langsung mengetahui informasi-informasi yang ada pada produk makanan tersebut. Kami berharap dengan acara ini mahasiswa tidak hanya pandai mendesain ya, tidak hanya pandai mendesain kemasan, namun tetap teringat hakikat atau fungsi dari pengemasan itu sendiri. Dan yang pasti supaya adanya kegiatan ini supaya teman-teman itu tetap termotivasi untuk mencari keterbaruan dalam penelitian tentang pengemasan pangan gitu. Karena pengemasan pangan itu sungguh luar biasa, sampai saat ini ada active packaging, smart packaging, intelligent packaging, dan sangat banyak lagi perkembangan dalam kemasan pangan. Terima kasih kepada saudari Febi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman bersama-sama membuat desain kemasan yang mempunyai barcode tersebut. Terima kasih kepada seluruh panitia sudah berupaya untuk merealisasikan acara ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah membuat panitia gembira begitu ya, karena tidak lain kegembiraan panitia adalah melihat peserta yang antusias dan banyak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar, semangat berkreativitas. Semoga hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk teman-teman tetap berinovasi dalam bidang pangan. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teteh Panitia dan Ibu Sinta yang telah memaparkan sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan nih. Jadi pematerian yang dipandu oleh Teh Febi Nurhanifah
selaku peraih pendanaan PKM KC. Nah, sebelum itu mau kasih nih info penting. Infonya yaitu akan ada door prize. Nanti di akhir acara akan diberitahukan apa saja yang harus kita lakukan agar mendapatkan door prize tersebut. Nah, jadi kepada peserta dimohon untuk perhatikan sebaik mungkin pematerian dari FEB. Baik, sebelum pematerian ini dimulai, izinkan saya membacakan CV pematerinya terlebih dahulu. Kepada panitia dipersilakan. Baik, beliau bernama lengkap Febi Nur Hanifah. Beliau peraih pendanaan PKMKC dengan judul Peningkatan Kemasan Berbasis Intelijen Packaging dengan label pintar dan dilengkapi dengan Quick Response Code. Adapun pendidikan yang ditempuh yaitu Pendidikan Teknologi Agroindustri Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2019 hingga sekarang. Adapun organisasi yang diikuti yaitu yang pertama, Keluarga Mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Yang kedua yaitu Himpunan Mahasiswa Agroindustri FPTK UPI. Adapun penghargaan yang sudah beliau dapatkan yaitu yang pertama sebagai nominator Abdi Daya PHP 2D kategori Ormawa pada tahun 2021. Lalu beliau meraih pendanaan PHP 2D pada tahun 2021. Lalu ada juga beliau meraih pendanaan PKM pada tahun 2021. Adapun publikasi yang telah beliau capai yaitu dengan judul Kadar Protein pada Produk Substitusi Tepung Mokaf atau Cookies and Mie, Brownies, dan Nugget Ayam. Lalu untuk jurnalnya, Journal of Food and Culinary pada tahun 2020. Wah, Masya Allah sekali ya penghargaan yang sudah beliau capai. Semoga dengan kita melihat CV beliau dapat membuat kita semangat lagi untuk bisa mungkin mengikuti jejak beliau dan mungkin bisa lebih baik dari itu ya. Baik. Tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai pemateriannya kepada Teh Febi. Apakah ada Teh Febi? Halo, apakah terdengar suaranya? Iya, terdengar. Teh Febi, apa kabar? Kabar baik nih. Kalau Patu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Teh Febi ada di kosan atau gimana? Ya, ada di kosan. Oh, ada. Oke. Baik, langsung saja ya, pemateriannya dimulai. Untuk Teh Febi dipersilakan. Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara tatap maya di acara Multi Intel. Nah, sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman BEM Himagrin FPTK UPI karena telah mengundang saya untuk sharing mengenai cara membuat desain kemasan yang menarik, kreatif, dan inovatif menggunakan aplikasi Canva. Saya juga ingin mengapresiasi kepada seluruh teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Mengingat hari ini hari Sabtu ya, biasanya weekend itu seringkali digunakan untuk istirahat, tidur, maupun liburan. Namun teman-teman di sini semua keren-keren karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir mencari ilmu dan belajar bersama mengenai aplikasi Canva. Nah, sebelumnya saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui ya. Di sini saya sharing saja mengenai cara membuat desain kemasan yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Jadi di sini kita santai saja, sharing-sharing, dan barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan saja. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar mengenai apa nih? Kita akan mengulik lebih lanjut mengenai aplikasi Canva. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan aplikasi Canva. Kita sering kali menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat desain seperti desain feed Instagram, story, maupun poster.
Nah, ternyata apabila kita tilik lebih lanjut, aplikasi Canva tersebut memiliki banyak sekali fitur menarik yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kita membuat desain. Salah satunya seperti desain kemasan. Jadi nanti kita akan belajar cara membuat desain kemasan yang menarik dan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, sebelum kita belajar Canva nih, teman-teman ada yang tahu tidak kira-kira apa sih pentingnya membuat desain kemasan yang menarik? Nah, kenapa sih kita harus membuat desain kemasan yang menarik? Apa fungsinya? Nah, sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat. Jadi saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Belum Teh. Oh, belum. Sudah Sudah? terlihat. Oke. Jadi, pada multi-intel kali ini, kita akan membahas lebih lanjut, dan tema multi-intel kali ini yaitu Creativity and Innovation in Product Packaging using the Canva application. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membuat desain kemasan. Jadi, kita akan belajar membuat desain kemasan 2 dimensi dan desain kemasan 3 dimensi. Nah, sebelum kita memasuki ke Canva, kira-kira nih, apa sih pentingnya desain kemasan? Nah, kenapa sih kita harus membuat desain kemasan yang menarik? Di sini ada 2 gambar. Ada 2 gambar kemasan. Nah, ada gambar yang di kiri dan yang kanan. Kira-kira nih, menurut teman-teman semua, mana gambar yang lebih menarik antara 2 kemasan ini, yang kiri atau yang kanan? Silakan barangkali mau menjawab di kolom chat. Ya, yang banyak kanan, yang menjawab. Oke, banyak yang menjawab yang kanan ya. Kira-kira kenapa nih yang kanan lebih menarik daripada desain yang kiri? Karena banyak yang menjawab yang kanan, jadi kenapa nih? Oh, ada yang menjawab nih, ada identitasnya. Betul sekali, Naya. Jadi, desain kemasan yang kanan ini lebih menarik karena terdapat gambar, terdapat desain, terdapat merek. Jadi, suatu kemasan itu harus memiliki identitas ya. Identitas itu penting. Seperti kita memiliki nama, itu identitas kita. Nah, jadi kemasan juga harus memiliki identitas agar dapat lebih dikenali oleh konsumen dan dapat lebih menarik perhatian konsumen. Nah, selain identitas nih, kira-kira apalagi ya manfaatnya? Jadi, untuk manfaat membuat desain kemasan ini, yang pertama itu ada menarik perhatian konsumen. Seperti yang tadi ya, ada 2 gambar, yang satu tidak memiliki label, yang satu memiliki label. Dan yang lebih menarik itu yang sebelah kanan karena memiliki label. Jadi desain kemasan itu memiliki fungsi untuk menarik perhatian konsumen. Jadi konsumen akan lebih tertarik pada produk yang memiliki kemasan yang menarik. Nah, yang kedua itu produk dapat lebih dipercaya. Kenapa? Dengan adanya desain kemasan, produk tersebut dapat lebih dipercaya. Nah, misalnya, saya ingin membeli suatu produk makanan nih, produk makanan. Biasanya apa sih yang akan saya cek apabila saya ingin membeli suatu produk? Nah, misalnya saya akan mengecek kehalalannya, mengecek expired date-nya, atau komposisinya. Jadi, desain kemasan itu dapat membuat produk lebih dapat dipercaya. Nah, dengan adanya expired date atau logo halal tersebut. Nah, selanjutnya ada juga meningkatkan harga jual. Kenapa desain kemasan dapat meningkatkan harga jual? Nah, misalnya nih, kita keliling-keliling ke warung atau ke minimarket. Kalau di warung itu kan ada suatu produk, misalnya basreng. Basreng tersebut dikemas hanya dengan plastik bening dan diberikan label kertas. Biasanya basreng tersebut memiliki kisaran harga 2.000 sampai 3.000. Namun, hal tersebut dapat ditingkatkan apabila kita meningkatkan desain kemasannya. Jadi, misalnya, basreng tersebut kita kemas menggunakan pouch yang menarik dan itu akan meningkatkan harga jualnya. Biasanya basreng yang menggunakan pouch itu akan lebih mahal ya. Nah, selanjutnya manfaat desain kemasan itu sebagai media untuk menyampaikan informasi. Seperti yang tadi ya, produk dapat lebih dipercaya. Jadi desain kemasan itu
dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi. Misalnya nih dalam suatu kemasan tersebut terdapat QR code yang berisi mengenai informasi, ataupun misalnya ada website atau ada media sosial dari suatu produk tersebut. Jadi kemasan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Contoh lainnya misalnya dalam suatu kemasan biasanya ada komposisi ya untuk kemasan pangan. Nah, misalnya nih, saya memiliki alergi terhadap kacang. Otomatis saya saat akan membeli suatu produk, saya akan mengecek komposisi pada produk tersebut, pada kemasan tersebut, dan melihat apakah di kemasan itu ada kacangnya atau tidak. Kalau misalnya ada, saya tidak akan membeli produk tersebut. Nah, itu juga salah satu fungsi desain kemasan, yaitu untuk menyampaikan informasi. Nah, karena banyak sekali ya manfaat dari desain kemasan, jadi banyak sekali produsen yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kemasan tersebut. Jadi kita memerlukan adanya inovasi pada suatu kemasan. Apa saja sih inovasi yang dapat diterapkan pada kemasan? Akhir-akhir ini banyak sekali inovasi-inovasi pada kemasan, dan salah satunya ada smart packaging. Ada smart packaging. Nah, apa itu smart packaging? Smart packaging adalah suatu inovasi pada kemasan yang dapat meningkatkan nilai jual atau berfungsi untuk memperpanjang umur simpan dari suatu produk. Nah, smart packaging sendiri dibagi menjadi dua nih. Ada active packaging dan intelligent packaging. Kira-kira apa sih bedanya antara active packaging dan intelligent packaging? Kalau active packaging itu merupakan kemasan yang mengandung senyawa tertentu dan yang mampu meningkatkan performa kemasan. Mari kita highlight meningkatkan performa kemasan. Jadi contoh dari active packaging itu seperti kalau misalnya kita ke minimarket nih jalan-jalan, biasanya kita melihat suatu produk yang di dalamnya ada yang bentuk kotak itu, kotak kecil putih, itu silika gel biasanya di produk roti atau kue kering. Nah, ada silika gel. Silika gel berfungsi untuk menyerap kelembapan udara, menyerap air yang ada di dalam kemasan tersebut. Jadi, produk yang disimpan akan tetap kering dan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Nah, yang kedua ada intelligent packaging. Nah, intelligent packaging merupakan kemasan yang mengandung indikator eksternal maupun internal dan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kemasan atau produk yang dikemasnya. Jadi, tujuan dari intelligent packaging itu untuk memberikan informasi lebih kepada konsumen mengenai produk yang dikemasnya ataupun mengenai kemasan tersebut. Nah, kebetulan nih, alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin saya berkesempatan untuk didanai PKMKC dan saya membuat prototipe dengan menerapkan prinsip intelligent packaging bersama teman-teman saya. Nah, di sini ada contoh dari intelligent packaging dari PKM yang telah saya buat. Jadi secara singkat, ini sudah muncul videonya sebelumnya. Apakah ganti slide? Sudah, Teh. Oke. Jadi secara singkat, ini merupakan kemasan yang menyimpan daging yang dilengkapi dengan label indikator dan quick response code atau QR code. Jadi untuk fungsi kerja dari label pintar ini sendiri, saat daging tersebut masih segar, jadi label pintar tersebut akan berwarna kuning dan akan berubah warna menjadi biru seiring dengan proses pembusukan dari daging sapi. Jadi kemasan ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada konsumen agar mengetahui kondisi dari daging yang dikemas ini. Nah, selain adanya label pintar, di sini juga terdapat QR code yang dapat di-scan dan memuat mengenai informasi mengenai bahaya mengkonsumsi daging busuk dan fungsi kerja dari label pintar itu sendiri. Ada beberapa informasi ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan berkesempatan dan mencoba untuk membuat salah satu inovasi tersebut, yaitu intelligent packaging. Jadi kita akan membuat desain kemasan yang dilengkapi dengan quick response code menggunakan aplikasi Canva. Nah, jadi kita akan mencoba langsung saja
langsung praktek saja ke aplikasi Canva. Silakan teman-teman untuk menyiapkan perangkatnya seperti laptop maupun HP. Namun saya rekomendasikan untuk menggunakan laptop karena kita akan menggunakan beberapa website sekaligus. Oke. Kita langsung saja. Bentar. Nah, apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, kita akan membuka aplikasi Canva, canva.com. Jadi nih, sebelum kita mendesain kemasan, kita harus menentukan terlebih dahulu konsep-konsepnya seperti produk apa sih yang akan kita buat desain kemasannya. Misalnya, kita memiliki suatu produk yang masih belum memiliki desain kemasan. Nah, kita akan membuatnya. Kalau misalnya saya nih, kebetulan di depan kosan saya itu ada pohon pisang ya. Jadi saya tertarik untuk membuat suatu desain kemasan yang menggunakan produk pisang. Sebut saja seperti keripik pisang. Nah, barangkali teman-teman ingin membuat produk apa, silakan. Dan selain menggunakan aplikasi Canva, dan setelah kita menentukan produk apa yang akan kita buat desain kemasannya, kita juga harus menentukan kemasan apa sih yang akan kita gunakan pada produk ini. Nah, jadi untuk mengecek itu, kita bisa menggunakan website lain seperti Smart Mockup, smartmockups.com. Jadi agar desain 2 dimensi yang kita buat telah selaras dengan desain 3 dimensinya sekaligus gitu, untuk mengefisiensikan waktu. Jadi setelah membuka Smart Mockup, kita akan sign in terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan fitur-fiturnya lebih lengkap. Kita bisa sign in menggunakan Google. Nah, jadi setelah kita sign in menggunakan akun Google, kita bisa mendapatkan free trial selama 7 hari di website ini. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada website ini. Nah, karena sebelumnya saya akan membuat desain dari keripik pisang, saya akan membuat desain menggunakan pouch. Jadi di sini ada banyak sekali pilihan mockup ya. Jadi di sini kita akan menggunakan packaging dan food. Oh iya, kalau misalnya kecepatan, nanti bisa dikabari saja ya di kolom chat. Nanti atau misalnya ada yang ingin diulang, silakan. Nah, setelah kita ke sini, kita akan memilih kemasan apa sih yang akan kita gunakan dalam desain kemasan ini. Nah, misalnya di sini ada untuk snack ciki-cikian dan di sini untuk kopi-kopian. Nah, kalau saya tertarik untuk menggunakan pouch. Nah, ini sudah tersedia mockup-nya. Jadi, langkah pertama itu kita akan melihat pada bagian sini ada ukuran dari desainnya. Jadi, kita akan menggunakan ukuran ini dan dimasukkan ke dalam Canva. Jadi, kita ingat-ingat ya, 870 kali 1520 pixel. Lalu kita kembali lagi ke Canva dan create design dan membuat yang custom size. Kita tambahkan ukuran yang tadi itu 870 kali 1520. Kalau sudah, nanti kita akan create new design. Nah, di aplikasi Canva ini terdapat banyak sekali template ya yang sudah tersedia. Font
font maupun logo-logo. Jadi kita dapat memanfaatkan fitur-fitur yang akan produk, kita menentukan desain selanjutnya kita akan menentukan konsep dari produk tersebut. Nah, yang pertama itu target pasar. Untuk target pasar sendiri, kita harus menentukan siapa sih yang akan membeli produk kita, apakah itu anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Nah, kalau misalnya anak-anak, biasanya desain kemasan yang dibuat itu memiliki banyak sekali animasi atau gambar-gambar kartun untuk lebih menarik perhatian anak-anak. Jadi desain kemasan untuk anak-anak itu akan lebih colorful, cheerful, dan memiliki banyak sekali kartun-kartun. Nah, kalau misalnya untuk remaja nih, kita remaja, biasanya kita akan menyukai desain kemasan yang seperti apa. Nah, kalau misalnya saya sendiri, saya menyukai desain yang simple dan elegan. Jadi kita akan mencoba membuat desain kemasan yang simple dan elegan. Nah, setelah itu kita bisa menentukan warna dari kemasan ini misalnya. Warna apa sih yang cocok digunakan untuk desain ini? Kalau misalnya saya kan karena tadi saya menentukan untuk membuat produk dari pisang, keripik pisang, maka warna yang cocok itu karena pisang memiliki warna kuning ya. Jadi misalnya warna yang cocok itu bisa warna hijau atau coklat ataupun yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita masih bingung untuk menentukan warna apa sih yang cocok, kita bisa mencari referensi di website lain yaitu seperti colorhunt.co. Di sini terdapat banyak sekali palet-palet warna yang dapat menginspirasi teman-teman apabila kebingungan dalam menentukan warna dari suatu desain. Nah, ini tersedia ya banyak sekali pilihan warnanya yang menarik. Jadi apabila kita akan menggunakan desain warna ini, kita tinggal mengklik ini dan si kodenya akan tercopy dan kita bisa menggunakannya di Canva. Jadi di sini ada banyak sekali kode-kode warna dan kita bisa menerapkannya ke aplikasi Canva. Misalnya di sini background-nya kita akan menggunakan yang tadi di Colorhunt. Nanti di sini kita paste saja karena tadi sudah tercopy secara otomatis. Kalau misalnya diklik yang kodenya itu, nah muncul dan ada warnanya. Nah, namun karena saya menggunakan produk dari pisang, saya akan mencoba untuk membuat kemasan yang memiliki latar belakang gelap dan warna yang kontras. Nanti saya akan mengubah jadi warna hitam saja. Nah, setelah menentukan warna, kita akan menentukan konsep dan ide-ide apa saja sih yang harus dimasukkan ke dalam kemasan ini. Kalau misalnya kita bingung dengan konsepnya, kita bisa mencari ide juga di Pinterest. Pasti teman-teman sudah tidak asing ya dengan aplikasi atau website Pinterest. Nah, kita akan memanfaatkan banyak sekali website karena dalam mendesain itu kita memerlukan banyak sekali inspirasi dan ide-ide agar hasil yang dibuat menjadi lebih menarik. Nah, kita akan mencoba mencari ide kemasan menggunakan Pinterest. Kita akan gunakan keyword food packaging. Nah, ada banyak sekali ya desain-desain yang menarik di Pinterest ini mengenai food packaging ini. Jadi teman-teman bisa mencari ide atau misalnya sedang art block atau buntu, bisa mencari ide, banyak sekali ide-ide di Pinterest ini. Nah, ada banyak sekali ya pilihannya. Jadi kita bisa melakukan prinsip ATM dalam suatu desain itu ada prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita mengamati suatu ide dan kita akan menirunya, namun kita tidak boleh meniru secara plak atau menjiplak, kita harus memodifikasinya agar tidak terkena copyright. Nah, setelah kita mencari ide-ide di Pinterest ini, kita akan kembali lagi dan mencoba mendesain sendiri di Canva.
Oke, kita kembali lagi ke sini. Setelah kita menentukan warna, menentukan konsep, kita akan mencoba menuliskan merek dari produk yang telah kita buat. Kita akan menuliskan. Karena saya tadi produknya keripik pisang, saya akan mencoba menggunakan merek banana chips. Nah, banana chips. Lalu saya akan mengubah warnanya menjadi warna kuning karena temanya itu pisang. Dan saya akan mengubah fontnya untuk lebih menarik. Nah, bakso sapi. Fontnya lucu sekali. Ya, karena judul dari suatu merek itu akan menarik perhatian konsumen seperti eye catching, karena itu identitas, mari kita besarkan ukurannya. Dan kita letakkan di tengah. Nah, setelah kita memberikan merek pada desain kita bisa menambahkan ornamen lain yang terdapat pada Canva. Kita bisa menambahkan ornamen yang menarik atau ornamen yang simpel-simpel saja. Misalnya, di sini saya akan mencoba menambahkan tempat untuk menyimpan logonya. Jadi, saya akan mengubahnya menjadi warna kuning. Karena yang saya gunakan itu desain yang elegan dan simpel, saya akan memanfaatkan 2 warna saja atau 3 warna. Jadi kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Dan kita letakkan di atas. Karena ini terlalu panjang ya, kita bisa memotongnya dengan cara crop dan kita akan potong. Oke. Nah, karena produk saya produk banana chips, kita juga bisa menambahkan ornamen-ornamen seperti pisang, gambar pisang, maupun gambar dari keripik. Nah, kalau misalnya saya akan memanfaatkan gambar pisang, misalnya ini. Jadi saya akan meletakkan banyak gambar pisang secara acak. Oh ya, sebelumnya apakah dapat diikuti teman-teman? Atau terlalu cepat barangkali? Iya, untuk teman-teman apabila masih ada yang keliru atau ketinggalan, boleh ditanyakan langsung. Dapat diikuti Teh. Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ya. Karena tadi akan ditambahkan secara random, jadi saya akan meng-copy paste-nya dan meletakkannya secara acak. Copy paste. Oke. Karena saya sudah menambahkan ornamen, tapi masih terlihat sepi ya. Kira-kira apalagi nih yang harus ditambahkan dalam suatu kemasan? Kita bisa menambahkan beberapa informasi lain seperti logo halal atau berat bersih, ataupun kode BPOM kalau misalnya kemasan tersebut sudah memiliki nomor BPOM, dan yang lainnya. Saya akan menambahkan tempat untuk menyimpan informasi di bagian bawah. Nah, FYI ya, kalau misalnya kita akan menggunakan aplikasi Canva dan aplikasi Smart Mockup, biasanya kalau misalnya kita saat desain 2 dimensi ini dimasukkan ke dalam mockup 3 dimensi di Smart Mockup, maka pada bagian atas dan bawahnya itu sering kali terpotong. Jadi teman-teman bisa memberikan jarak pada bagian atas dan bagian bawah agar saat terpotong nanti informasi yang ada tidak ikut terpotong juga. Oke, kita lanjut. Jadi
untuk suatu kemasan itu wajib ya harus mencantumkan berat bersih. Informasi yang harus ada itu berat bersih dan expired date, juga nama produsen. Kita akan menggunakan warna hitam, berat bersih. Jadi kita bisa mencantumkan berat bersih di sini, dan kalau saya akan menambahkan berat bersihnya itu 150 gram. Dan kita akan bold agar lebih terlihat oleh konsumen. Nah, setelah itu kita letakkan di sini. Atau kalau misalnya untuk tata letak, silakan teman-teman berkreasi sebanyak mungkin agar membuat desain ini menjadi lebih menarik. Nah, setelah kita menambahkan berat bersih, kita juga bisa menambahkan logo halal, dan logo tersebut bisa didapatkan di Canva ini, maupun kita bisa mencari pada website lain seperti Vector Stock maupun Flat Icon. Jadi ini ada logo halal ya. Kita bisa menambahkannya. Logo halal. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan informasi lain seperti informasi produsen maupun expired date pada suatu kemasan. Nah, karena yang kita buat ini kemasan bagian depan ya, kalau saya itu membuat desain kemasan untuk bagian depan pouch, jadi saya akan menyimpan expired date itu pada pouch bagian belakang, namun karena keterbatasan waktu, kita hanya akan mencoba membuat desain kemasan pada pouch bagian depan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan logo dari produk kita. Misalnya, karena saya belum membuat logo untuk produk saya, jadi saya akan mencoba mencari di sini apakah ada yang menarik. Nah, di grafik. Misalnya ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan logo dari produk teman-teman, jadi bisa ditambahkan pada bagian atas karena sebagai identitas. Nah, setelah ini, karena desainnya telah dibuat, kita bisa menambahkan fitur lain seperti menerapkan prinsip intelligent packaging dengan menambahkan QR code pada kemasan ini. Nah, bagaimana sih caranya kira-kira? Jadi, sebenarnya prinsip dari QR code itu, kita akan memasukkan informasi apa sih? Informasi yang kita tentukan dan dimasukkan ke dalam QR code. Jadi, untuk informasi yang ada di dalam QR code itu, kita yang menentukannya sendiri. Nah, selama ada URL atau website, kita dapat membuat QR code. Jadi misalnya nih, kita akan memasukkan suatu website, misalnya kita akan membuat suatu produk dan kita punya websitenya. Kita akan tambahkan website tersebut ke dalam QR code dan akan dimasukkan ke dalam desain kemasan ini. Jadi misalnya ini untuk contoh saja ya. Misalnya kita akan menggunakan website Garuda Food. Karena website Garuda Food itu lengkap sekali, kita bisa menggunakannya. Namun ini hanya untuk contoh saja ya. Jadi misalnya kita ada website ini, garudafood.com. Jadi si linknya itu kita salin, dan kita kembali lagi ke Canva. Nah, mungkin teman-teman di sini pada bagian more ini ada fitur QR code, bisa diklik dan kita masukkan paste si websitenya dan kita buat QR code-nya. Dan jadilah QR code dari website Garuda Food.
Kita bisa letakkan di sini. Nah, kalau misalnya kita tidak ada websitenya, kita bisa membuat suatu buku pedoman atau modul dan kita masukkan ke dalam Google Drive ataupun pub HTML sehingga konsumen dapat membuka modul tersebut. Jadi untuk informasi yang dimasukkan ke dalam QR Code itu bebas ya, tergantung teman-teman apakah ingin memasukkan website ataupun memasukkan modul buku pedoman ataupun mengenai informasi-informasi mengenai produk tersebut atau kemasan tersebut. Nah, karena tadi kita mencoba yang di website, kita akan mencoba memasukkan misalnya modul ke dalam QR Code ini. Jadi kita akan memanfaatkan dua website, bisa Google Drive maupun pub HTML. Nanti akan kita coba. Jadi di sini ada Google Drive. Wah, bentar ya. Nah, jadi misalnya sebentar. Wow. Nah, misalnya di sini saya sudah sempat memasukkan buku pedoman, jadi tinggal di-upload saja, dan kita akan salin linknya untuk dimasukkan ke dalam QR Code. Jadi agar si buku pedoman ini bisa diakses oleh teman-teman, jadi kita akan aktifkan dulu linknya, diklik kanan dan get link. Dan kita akan ubah pengaturannya. Biasanya pada bagian awal sebelum diubah itu akan ada pada posisi restricted atau terbatas. Jadi kita bisa ubah menjadi anyone with the link dan kita akan copy linknya dan dimasukkan kembali ke dalam aplikasi Canva seperti yang tadi website. Jadi kita tinggal langsung saja masukkan ke dalam aplikasi Canva tadi. Nah, selain itu, kita juga dapat memanfaatkan website lain seperti pubhtml, pubhtml5.com. Nah, kita dapat memanfaatkan website ini untuk membuat modul yang kita buat atau booklet seperti e-modul. Jadi bisa di slide-slide seperti membuka buku. Nah, kita login terlebih dahulu karena saya sudah login ya. Kita akan coba dulu upload. Jadi klik upload. Next saja. Nah, nanti kita akan coba upload modul. Misalnya saya akan mencoba mengupload modul. Sebentar. Tinggal dimasukkan saja. Jadi kita bisa menentukan judulnya dan deskripsi dari ini. Nah, misalnya sudah ditentukan dan kita akan masukkan kategorinya yaitu misalnya education ataupun yang lain. Nah, setelah itu kita bisa langsung buat saja atau kita bisa menentukan template-nya dulu. Namun untuk yang gratis itu terbatas. Kita bisa pilih ya, ada macam-macam. Nah, misalnya kita sudah menentukan, lalu kita langsung create saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi ya si e-modul atau e-modulnya. Nah, kita bisa salin di sini. Nah, kita bisa salin linknya atau kita sudah ada QR code yang disediakan di sini, nanti kita bisa langsung download saja ataupun kita dapat membuat QR code secara manual seperti tadi dengan menyalin link yang ada. Nah, kalau misalnya untuk melihat nih contohnya. Contohnya itu kita klik saja ini, nanti kita dapat melihat hasilnya.
Dan jadilah seperti e-modul, bisa dibuka. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa memasukkan berbagai informasi ke dalam QR Code. Kita yang menentukan informasi apa yang ingin kita sampaikan dan ingin diketahui oleh konsumen ke dalam QR Code tersebut. Nah, oke. Kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat QR Code dan memasukkan informasi ke dalam QR Code. Nah, selanjutnya, karena kita sudah membuat desain 2 dimensi ini, kita akan coba buat masukkan ke dalam mockup dan menjadikan desain ini menjadi 3 dimensi. Misalnya, karena sudah ada, kita bisa klik fitur yang ini, lainnya. Dan kita bisa mencari kepada bagian bawah Teteh. ada smart mockup. Maaf, suaranya putus-putus. Smart mockup. Karena sering saya gunakan. Oke. Mohon maaf, mungkin tetehnya terkendala jaringan ya. Mohon ditunggu sebentar. Maaf, apakah sudah ada? Sudah ada teh. Tadi, oke. Maaf ya tadi terlempar Iya, nggak jaringannya. apa-apa. Iya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita akan mencoba membuat desain 2 dimensi menjadi desain 3 dimensi. Nah, jadi setelah akan buat menjadi desain 3 dimensi. Nah, kita akan cari pada bagian pojok sini dan see all, nanti akan muncul banyak sekali fitur-fitur Canva yang dapat dimanfaatkan. Nah, salah satunya itu Smart Mockup tadi. Nah, bisa di bagian bawah karena saya sering menggunakan, jadi ada di bagian atas. Kita klik saja. Tadi muncul tidak si keterangannya? Sudah menemukan Smart Mockup-nya? Kalau misalnya sudah, kita bisa lanjut saja. Desain ini di-save menjadi Smart Mockup. Nah, sudah ada. Nah, kita akan klik view in Smart Mockup. Wah, bentar ya. Apakah masih putus-putus saya suaranya? Tadi sempat putus-putus teh. Sekarang udah lancar lagi. Oke, tapi yang tadi dapat diikuti atau perlu diulang kembali? Ya, bagaimana peserta? Apakah dapat ikuti? Iya, dapat diikuti. Yang bisa save Smart Mockup-nya. Oke. Nah, misalnya karena sebentar ya.
Setelah kita membuat desain 2 dimensi ini, kita bisa memasukkannya ke dalam Smart Mockup dengan memanfaatkan fitur yang ada di Canva. Jadi di sini pada bagian pojok ini bisa diklik dan pada lainnya akan ditemukan Smart Mockup pada bagian sini. Karena saya sering menggunakan, jadi dipindah ke bagian atas, namun biasanya masih ada di bagian bawah. Nah, bisa diklik Smart Mockup-nya dan kita save. Nah, setelah beres, kita akan klik View in Smart Mockup dan langsung terhubung ke website Smart Mockup. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, desain yang telah kita buat tadi langsung muncul ke template yang ada di mockup ini. Banyak sekali, langsung terpreview ya. Seperti sulap. Nah, langsung saja, karena tadi saya menggunakan food yang package kemasan makanan yang menggunakan pouch, jadi saya akan mengklik yang tadi. Nah, yang ini. Kita klik. Dan sudah jadi langsung otomatis dari desain 2 dimensi yang di Canva tadi langsung jadi desain 3 dimensi ke Smart Mockup ini secara otomatis ya. Nah, karena bagian atas dan bawahnya ini terpotong, kita bisa mengcovernya seperti sebentar. Nah, objek color-nya bisa ditambahkan warna hitam ataupun warna kuning. Bisa menyesuaikan dengan desain yang teman-teman buat. Bisa saja ini. Nah, kita juga bisa mengubah lighting ataupun dari desain ini, misalnya seperti ini. Akan berubah menjadi seperti ini ataupun ini. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak sekali fitur dari Smart Mockup ini. Kita juga bisa mengubah background-nya, misalnya menjadi warna apa. Silakan disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, kalau saya polos saja. Nah, kalau misalnya sudah diatur-atur, kita bisa langsung download saja karena kita telah login dan terdapat free trial selama 7 hari, kita bisa menggunakan fitur-fitur ini. Kalau misalnya tidak pro ya, biasanya hanya bisa mendownload dengan medium dan hasilnya pun akan pecah dan kecil. Nah, saya rekomendasikan untuk mendownload yang high saja karena kemarin-kemarin saat saya coba menggunakan super high, laptop saya ngehang, jadi saya akan download yang high saja. Kita tunggu. Nah, sudah jadi deh kemasannya. Langsung kan keren, canggih sekali aplikasi ini. Nah, namun karena kita masih free trial, jadi masih ada watermark-nya, dan kita harus subscribe atau membeli Smart Mockup ini agar bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Nah, kita kembali lagi, dan mungkin cukup sekian pematerian hari ini karena kita telah membuat desain 2 dimensi menggunakan Canva dan kita telah menambahkan fitur intelligent packaging seperti QR code pada kemasan ini dan kita telah membuat kemasan ini menjadi 3 dimensi dengan memasukkannya ke dalam Smart Mockup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau diulang. Ya, baik. Mungkin dari yang sebelumnya sudah dipaparkan, izinkan saya untuk memaparkannya kembali untuk kesimpulannya. Mungkin untuk manfaatnya itu dapat menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu produk dapat lebih dipercaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan harga jual. Yang keempat yaitu media untuk menyampaikan informasi. Untuk website yang dapat digunakan yaitu Canva, Smart Mockup, Color Hunt, dan Pinterest. Nah, untuk inovasi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada
yang inovasi itu merupakan ada smart packaging. Nah, smart packaging ini terbagi menjadi dua, yaitu ada active packaging dan intelligent packaging. Baik, untuk QR kodenya bisa untuk menggunakan link Google Drive dan pub HTML5. Mungkin segitu. Apabila ada teman-teman yang kurang dimengerti, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk meraise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dipersilakan. Ya, mohon maaf. Mungkin sudah ada yang bertanya Teh di kolom chat dari Bunga. Pertanyaannya, Teh, maaf kalau misalnya ada desain untuk bagian belakang, prinsip dalam pemindahan desain dari Canva ke Smart Mockup sama saja atau bagaimana ya Teh? Jadinya ada dua gambar atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bunga karena telah bertanya. Jadi untuk membuat desain yang bagian depan dan bagian belakang, kalau misalnya dimasukkan ke dalam Smart Mockup itu sama saja ya. Langkahnya seperti tadi. Namun kita akan membuat dua desain untuk desain bagian depan dan bagian belakang seperti ini. Nah, saya ada contohnya. Nanti teman-teman bisa lihat buku pedoman ini. Nanti akan saya share linknya ke Google, ke kolom chat maupun ke panitia. Nah, jadi dulu saya pernah membuat desain kemasan 2 dimensi. Ada pada bagian depannya itu seperti ini, dan bagian belakangnya itu seperti ini. Nanti kita akan masukkan ke dalam mockup dan akan menjadi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi ada kemasan bagian depan dan kemasan bagian belakang. Jadi kita membuat dua desain untuk kemasan depan dan kemasan belakang. Seperti itu, Bunga, apakah dapat dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, baik. Kepada Bunga, apakah sudah dipahami? Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ini tadi terlewat, bisa ditanyakan lagi kepada Teh Febi ya. Nah, sambil menunggu, jadi di buku pedoman ini kita bisa melihat ada contoh-contoh dari desain kemasan, misalnya seperti ini. Ada pentingnya desain kemasan, jenis-jenis kemasan. Nah, ada juga seperti standing pouch, kardus, plastik, maupun yang lainnya. Nah, di sini juga terdapat mengenai website-website atau aplikasi yang dapat membantu dalam membuat desain. Ada juga contoh dari desain kemasan dan apa saja sih yang harus dimasukkan, informasi apa saja yang harus dimasukkan ke dalam desain kemasan ini. Jadi ada keterangannya di sini. Nah, mungkin seperti itu. Baik. Mungkin mau bertanya Teh saya? Iya, boleh, Mangga. Ya. Tadi kan ada linknya itu Smart Mockup ya. Selain dari link itu ada nggak Teh buat membuat pouch? Oh iya, jadi selain kita bisa memanfaatkan Smart Mockup, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi lain, namun itu lebih kompleks seperti Adobe Photoshop. Jadi kalau misalnya ingin membuat ingin membuat mockup yang lebih menarik, kita bisa memanfaatkan aplikasi Photoshop dan kita bisa mendownload template-templatenya itu. Sebentar, bisa di Mockup Word. mockupword.co. Jadi di sini terdapat banyak sekali template-template mockup yang dapat dimanfaatkan. Namun untuk aplikasinya dapat menggunakan Adobe Photoshop.
Nah, terdapat banyak sekali template. Mungkin seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, baik. Terima kasih, Teh. Mungkin yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh untuk meraih hand langsung. Ya, ada yang ingin bertanya lagi nih, Teh. Dari Mai Rahma. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya, Teh. Sangat jelas dan mudah dimengerti. Kalau saya ingin bertanya untuk visualisasi 3 dimensi, kemasan daging yang ditampilkan di awal tadi, itu menggunakan aplikasi apa saja ya, Teh? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Oke, kalau untuk visualisasinya, dijadikan animasi itu menggunakan aplikasi Blender. Jadi ada namanya aplikasi Blender, dan itu bisa membuat animasi seperti tadi. Namun untuk desain kemasannya itu saya menggunakan aplikasi Photoshop. Seperti itu. Aplikasi Blender. Nah, seperti ini ya, Blender App. Kita bisa membuat animasi menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Iya, baik. Kepada Mai Rahma, apakah sudah dapat dipahami? Oke. Ya, baik. Sama-sama. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siapa tahu ada yang masih penasaran nih, apa aja nih tentang link-link yang sudah dibuat sama Teh Febi mungkin. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang belum dimengerti atau bagaimana. Oh ya, Teh. Tadi kan yang smart mockup itu yang 7 hari ya. Nah, Ya. itu tuh sehabis 7 hari itu bisa digunakan lagi atau gimana ya, Teh? Tetap bisa digunakan, namun terbatas seperti itu. Jadi ada beberapa fitur yang tidak dapat digunakan. Misalnya ada template-template lain yang tidak bisa digunakan, ataupun saat mendownload mockup-nya kualitasnya menjadi menurun seperti itu. Jadi kita bisa login lagi menggunakan email yang lain seperti itu. Jadi bisanya sehabis 7 hari, habis itu pakai email yang lain baru bisa lagi ya, Teh? Iya, seperti itu. Ya, baik, Teh. Terima kasih. Oke. Baik, bagi teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Iya, baik. Mungkin dikarenakan waktunya terbatas ya, Teh. Jadi disudahkan saja untuk sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya ada ini untuk door prize. Jadi saya umumkan ketentuan-ketentuannya. Nah, untuk door prize itu ada syarat-syaratnya nih biar kita mendapatkan door prize dari Teh yang Teh Febi akan oleh panitia yang akan diberikan. Ya, baik. Mungkin sebelum itu ada sesi penyerahan dulu
Mohon disabar ya teman-teman. Ada sesi penyerahan plakat dulu dari Ketua Pelaksana kepada Teh Febi. Kepada Ketua Pelaksana dipersilahkan. Iya, baik. Assalamualaikum Teh Febi. Waalaikumsalam. Halo. Iya, halo Teh. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Febi yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada Multi Intel 2 kali ini. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari panitia untuk Teh Febi Nur Hanifah yang telah memberikan pematerian pada acara Multi Intel 2 dengan tema Creativity and Innovation in Product Packaging Using the Canva Application yang diselenggarakan pada hari Sabtu 5 Februari 2022 secara daring di aplikasi Zoom. Mohon diterima ya Teh Febi. Oke, baik, terima kasih, saya terima plakatnya. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada teman-teman BEM Himagreen FPTK UPI, dan kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Febi yang sudah menyampaikan pemateriannya yang sangat luar biasa ini. Nah, mungkin sehabis ini akan ada sesi foto bersama Teh Febi untuk kenang-kenangan kita nih. Baik, kepada Teteh Panitia, apakah sudah siap untuk foto bersama? Siap. Dimohon untuk membuka kameranya ya, teman-teman. Ya, kepada teman-teman dimohon untuk membuka kameranya. Oke, langsung saja ya. Saya beri aba-aba. Siap-siap untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Teteh Panitia yang sudah memandu foto bersama. Untuk selanjutnya, mungkin terima kasih kepada Teh Febi. Sekali lagi, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga kita dapat mengamalkannya untuk kedepannya dan juga bisa membuat packaging ini menjadi bisnis yang sangat besar ya. Terima kasih. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu akan ada ketentuan untuk door prize. Nah, baik. Untuk ketentuannya, yaitu peserta membuat kemasan yang menarik, kemudian informasi pada kemasan yang lengkap sesuai dengan pematerian. Nah, untuk tugasnya yaitu selama 3 hari, nanti Teteh Panitia akan mengirimkan link Google Drive. Nanti teman-teman bisa mengumpulkannya di Google Drive ya. Apakah sudah dipahami? Baik. Dan juga untuk para peserta diingatkan kembali untuk mengisi link presensi out yang sudah diberikan oleh panitia. Baik, akhirnya sampai ke penghujung acara, tapi sebelum benar-benar selesai, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia
mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami juga ingin berterima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Teh. Saya izin live ya. Terima kasih. Iya, Teh, makasih banyak.